Prinsipnya PPDB pelaksanaannya kita masih mengacu ke Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya. Jawa Barat punya tagline Sekolah Merdeka, Jawa Barat Juara. Tapi kalau misalkan memang ada kesulitan tinggal datang aja ke sekolah tujuan. Begitu ya, Pak ya? Betul. Jadi nanti kalau terkendala dengan jaringan atau ke sekolah tujuan, maka silakan untuk hadir di sekolah yang pilihan ke-1. Itu sudah sistem ditutup. Sistem jadi tutup. Mungkin besoknya lagi. Besoknya lagi kita buka. Ada jalur-jalur lain sebetulnya untuk PPDB sekarang itu ada berapa jalur sih Pak yang ada untuk menjadi pilihan calon peserta didik? Sekarang tadi disampaikan jangan takut, silakan adukan saja kalau misalkan ada masalah ataupun memang mau konsultasi ataupun mau bertanya kaitan PPDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cadistik 6. Berjumpa lagi dengan saya di podcast Cadistik 6, media informasi dan edukasi. Tahun pelajaran 2021-2022 akan segera berganti. Banyak yang bertanya, baik secara langsung ataupun di media sosial cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 tentang PPDB. Kapan PPDB dilaksanakan dan seperti apa yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik untuk melanjutkan sekolahnya. Telah hadir di sini Wakil Koordinator Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat, Bapak Rahmat Hidayat. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah, saya dan penuh semangat. Penuh semangat. Jadi wargi Cadistik, Pak Rahmat ini adalah wakil koordinator ya Pak? Ya. Wakil koordinator panitia PPDB. Beliau juga merupakan pengawas SMA di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Sebelumnya adalah guru di SMA Cikalong. Sendiri 1 Cikalong Wetan. Bandung Barat. Masih di wilayah cabang 6 ya? Atau lebih lengkapnya mungkin boleh menyapa atau sedikit berkenalan, mangga Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu. Nama saya Rahmat Hidayat. Sehari-hari bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 sebagai pengawas Satuan Pendidikan Jenjang SMA. Selain itu di PPDB tahun 2022 ini saya bertugas menjadi wakil koordinator PPDB tingkat Provinsi Jawa Barat. Saya kira itu untuk kenalan wakil koordinator. Ya. Pada setiap tahun menjadi langganan panitia. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Biasanya saya ditempatkan di tim pengaduan. Kebetulan tahun pertama saya ditempatkan di Depok, tahun kedua di Bekasi. Ini tahun ketiga ditugaskan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Dari 2019 ya? 2020 ya? 2020, 2021, 2022 sekarang tahun ketiga. Berarti masih menjadi guru ya? Betul, masih menjadi guru pada saat itu. Kenapa Pak menjadi panitia? Padahal kalau melihat kesibukan nih wargi Cadistik ini Pak Rahmat ini luar biasa. Narasumber bahkan ke luar provinsi, kemudian di kementerian, di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahkan di sini juga di cabang 6 tidak terlepas dari sosok Pak Rahmat. Banyak wargi Cadistik mungkin yang sudah kenal. Ya. Tidak terlalu sibuk Pak. Itu semua tinggal kita atur ya waktu itu. Saya kira Allah sudah memberikan kita waktu yang sama 24 jam. Tinggal kita mengatur waktunya. Bagaimana itu semua kita manage agar bisa kita laksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Begitu. Luar biasa. Baik Pak, kita bicara PPDB nih. Padahal kalau melihat siswa sekarang baru masuk ya sekolah ya? Iya betul. Ini baru hari pertama setelah libur Lebaran. Lebaran. Kemarin kan fokusnya di Lebaran. Betul. Jadi sebetulnya memang ada informasi yang terpotong nih karena fokusnya di Lebaran. Padahal ketika masuk mereka sudah di akhir tahun pelajaran. Betul. Bagi kelas 6 ya, kelas 6 sama kelas 9 sebetulnya mereka harus mempersiapkan kan untuk PPDB. Kelas 9 ya. Kelas 6 sama kelas 9. Betul. Mau melanjutkan ke SMP atau ke SMA, SMK sederajat. Kira-kira PPDB sekarang itu seperti apa Pak?
Prinsipnya PPDB pelaksanaannya kita masih mengacu ke Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya. Jadi aturannya kita masih menggunakan itu. Kemudian juga masih dalam proses ya. Pergub tentang Juknis yang tahun lalu itu nomor 29 tahun 2021. Tagline kita punya tagline nih PDB sekarang itu. Tagline Jabar ya? Atau nasional? Jawa Barat punya tagline Sekolah Merdeka Jawa Barat Juara. Sekolah Merdeka Jawa Barat Juara. Itu artinya apa, Pak? Nah, kenapa ada kata merdekanya? Ya, jadi ini mendukung kepada program pemerintah untuk mewujudkan proses merdeka belajar. Dan kita juga tahu bahwa di tahun ajaran baru ini 2022-2023 itu kita mulai menerapkan kurikulum merdeka. Oh iya. Kurikulum merdeka ya. Yang mana kurikulum itu sebelumnya kita lakukan, kita uji coba begitu ya, prototipekan di sekolah penggerak ya. Ternyata cukup berhasil bagaimana kurikulum ini ternyata bisa digunakan terutama yang terkait dengan bagaimana memulihkan proses pembelajaran. Ya. Jadi kita harapkan karena ada yang sempat terputus ya karena COVID ini. Betul. Yang digadang-gadang kemarin muncul juga learning loss dan lain sebagainya ya. Sehingga PPDB kita, ya PPDB Jawa Barat khususnya itu mendukung terlaksananya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan nanti di sana. Oke. Kalau misalkan bicara 2021 PPDB kan mutlak online, Pak ya. Iya. Online karena memang kondisi pandemi lagi tinggi-tingginya. Kalau sekarang perbedaannya dengan 2021 PPDB-nya seperti apa, Pak? Betul. Di 2021 memang betul kita hampir sebagian besar online walaupun di beberapa tempat juga ada yang offline ya, terutama yang terkendala dengan jaringan dan sinyal. Nah, untuk 2022 ini kita pengelolaan kaitan dengan PPDB tetap kita objektif, akuntabel dan transparan ya, tetap begitu. Namun dalam proses pelaksanaannya kita berikan keleluasaan terutama kepada satuan pendidikan dan calon peserta pendidikan ya untuk melanjutkan ke SMP maupun ke SMA, khususnya kalau di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu kan yang ke SMA-nya, SMA, SMK dan SLB itu boleh juga secara offline. Tetapi tentu protokol kesehatan tetap dijaga. Offline-nya itu di mana, Pak? Offline di sekolah tujuan. Di sekolah tujuan. Di Jadi sekolah tujuan. Bukan di di sekolah asal. Bukan. Ya. Di sekolah tujuan. Makanya nanti setelah kita membagikan akun itu tanggal 17 Mei rencananya. Mudah-mudahan nanti dalam proses pendaftaran di sekolah tujuan yang kesulitan dengan terkendala dengan jaringan ataupun terkendala dengan misalnya tidak ada sinyal dan lain sebagainya, maka boleh dilaksanakan secara offline di sekolah. Jadi kalau melihat alurnya, siswa SMP atau kelas 6 itu mendapatkan akun dari sekolah asal, kemudian mendaftarkan yang mampu secara mandiri begitu ya. Yang mampu secara mandiri silahkan online gitu. Tapi kalau misalkan memang ada kesulitan tinggal datang aja ke sekolah tujuan. Begitu ya, Pak ya? Betul. Jadi nanti kalau terkendala dengan jaringan atau ke sekolah tujuan, maka silakan untuk hadir di sekolah yang pilihan ke-1. Pilihan ke-1. Secara proses pelaksanaan daring itu kita laksanakan dari pukul 8.00 waktu Indonesia Barat ya sampai dengan pukul 20.00 yang daringnya. Yang daring. Yang luringnya jam 8.00 sampai dengan jam 14.00. Jadi lewat jam 20 itu sudah sistem ditutup. Sistem jadi tutup. Mungkin besoknya lagi. Besoknya lagi kita buka. Kalau bicara PPDB kan identiknya sudah berapa tahun berarti ya sekarang PPDB online itu dilaksanakan 2018. Ya, 18 ya. 17 kemudian. Kan identiknya dengan zonasi sebetulnya, Betul. Pak ya. Sangat banyak masalah, cukup banyak masalah kaitan zonasi ini. Tidak hanya di Jawa Barat, di daerah lain pun sama. Di DKI Jakarta kemarin kita lihat masalah zonasi. Padahal tidak hanya zonasi kan, Pak. Ada jalur-jalur lain. Sebetulnya untuk PPDB sekarang itu ada berapa jalur sih, Pak, yang ada untuk menjadi pilihan calon peserta didik? Oke. Jadi untuk pendaftaran ya, ini kembali kepada ketika kita menerapkan sesuatu hal yang baru, misalnya zonasi, kita terapkan yang baru, itu tentu pasti akan menghadapi permasalahan. Tetapi lambat laun, lama kelamaan, akhirnya proses itu bisa berubah ya, menjadi lebih baik lagi.
perlu kita ketahui bahwa zonasi itu penetapannya itu bottom up, bukan top down. Jadi MKKS kabupaten kota merumuskan zonasinya seperti apa, kemudian di SK-kan oleh mereka, diajukan kepada kita panitia PPDB di tingkat provinsi. Jadi untuk zonasi itu dari bawah seperti apa, dan mereka yang tahu persis. Jadi bukan kita yang memetakan. Bukan. Ya? Bukan. Jadi dari bawah yang memetakan. Kemudian selain zonasi itu juga ada irisan-irisan daerah. Betul. Misalnya seperti Bandung Barat ini beririsan dengan Cimahi, itu bisa daftar ke daerah irisannya itu. Nah, kalau terkait dengan pendaftaran sendiri, PPDB SMA dan SMK dulu ya, kita kupas. Kita mulai dari yang PPDB tahap pertama. Tahap pertama ini akan kita laksanakan dari tanggal 6 sampai dengan 10 Juni 2022. Sebentar, ada berapa tahap, Pak? Ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Jadi yang pertama tahap 1 6 sampai dengan 10 Juni 2022 ya. Untuk SMA ini. Untuk SMA itu jalurnya itu afirmasi ya, perpindahan tugas, kemudian prestasi yang terdiri dari nilai rapot dan kejuaraan. Sedangkan untuk SMK itu ada afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, dan persiapan kelas industri ya. Oke Pak, kalau misalkan afirmasi itu gimana maksudnya Pak itu? Nah, afirmasi ini adalah satu jalur yang memang kita sediakan, yang di dalamnya ada KETM ya. Kemudian ada ABK, anak berkebutuhan khusus, dan kemudian ada kondisi tertentu. Misalnya kayak kasus kemarin belum lama ya, Sumedang itu ada banjir bandang, itu maka terdampak bencana ya, kondisi tertentu. Jadi ada 3 nih di afirmasi ini, KETM, ABK, dan kondisi tertentu. Di SMA maka dia boleh pilih 2 SMA negeri dan 1 swasta. Jadi swasta pun kita libatkan. Jadi tahun ini lebih banyak lagi swasta yang terlibat dan masuk ke dalam sistem di PPDB di tingkat provinsi. Ya, itu yang pertama. Ada pertanyaan banyak sekali yang masuk, gimana nih caranya kalau misalkan memang keluarga tidak mampu gitu, justru masuknya ke sini ya, jalur afirmasi. Oke. Jalur afirmasi dengan kartu-kartu ya. Kartunya apa aja Pak? Wah banyak kartunya. Kartu Indonesia Pintar. Oh iya, KP. Kartu Indonesia Sehat. Iya. Kartu sembako murah. Sembako murah. Iya, masuk juga. Kartu beras juga ya. Ada. Jadi kartu-kartu itu bisa kita pakai sebagai bagian daripada proses pendaftaran melalui KETM. Gitu. Berarti itu tidak masuk ke zonasi gitu, Pak ya? Tidak. Nanti zonasi tahap 2. Okay. Untuk SMA ya, untuk SMA. Untuk SMA. Untuk SMK sama. Nah, SMK tahap pertama yang 6 sampai dengan 10 Juni ini afirmasi. Kemudian prioritas terdekat ya, lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah perpindahan tugas, ya, prestasi kejuaraan, dan persiapan kelas industri. Ya, kalau ada sih nih pembagiannya sudah ada, saya coba buatkan dalam bentuk diagram ya, sehingga lebih enak. Enggak, sebentar Pak, ini banyak yang nanya juga nih kaitan perpindahan tugas orang tua. Nah, yang dimaksud perpindahan tugas orang tua itu orang tua siapa, yang mana gitu Pak? Bisa dijelaskan ya Pak? Karena kalau misalkan pindah lokasi dengan wira swasta gitu, apakah itu masuk perpindahan jalur orang tua atau gimana? Jadi syarat yang pertama yang disebut dengan perpindahan orang tua itu adalah orang tua yang memiliki atasan dia itu. Itu yang pertama. Jadi si orang tuanya itu dia memiliki atasan. Jadi bukan hanya PNS tentu kan, berarti pegawai swasta pun selama dia memiliki atasan, misalnya ada perusahaan, dipindahkan, ditempatkan ke tempat yang lain, itu bisa digunakan, menggunakan itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau pedagang bagaimana? Nah, pedagang kan nomaden, memang dia pindah-pindah, itu bukan itu bukan termasuk ke dalam jalur pindah orang tua gitu ya. Nah ini yang perpindahan ini. Ya. Jadi orang tua itu yang pindah karena tugas baik swasta maupun pegawai pemerintah gitu. Jadi bisa ya, karena memang asumsinya hanya TNI, Polri atau misalkan ASN gitu Pak ya. Hanya ASN, ternyata yang swasta pun bisa mengajukan untuk pindah. Gitu. Nah, kalau prestasi ini Pak yang masuk dalam kategori prestasi, salah satu pilihan juga nih, karena yang prestasi itu banyak sekali sebetulnya. Betul. Tapi yang masuk kategori prestasi untuk PPDB itu yang seperti apa ya?
Nah, prestasi ini tentu kita mengakomodir kemampuan anak yang memiliki prestasi-prestasi yang bukan hanya akademik ya, tetapi juga non akademik begitu. Kalau akademiknya kan jelas sudah diwakili oleh nilai raport ya. Nah, yang non akademiknya ini banyak sekali ya. Berbagai macam kejuaraan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ya, misalnya OSN, Olimpiade Sains begitu ya, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Tapi kan itu berhubungan dengan akademik juga tapi itu lomba yang prestasi, kaitan dengan prestasi. Iya. Atau juga lomba yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain di luar Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Misalnya juga misalnya ada salah satu perguruan tinggi melaksanakan lomba. Itu boleh-boleh saja. Silakan saja itu dimasukkan. Tetapi nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Contohnya, Pak? Misal begini. Saya pertama yang keagamaan dulu ya, biar enak nih. Keagamaan itu misalnya contohnya dia hafiz Quran. Hafiz Quran, juara musabaqah tilawatil Quran, nasyid, kasidah, begitu ya. Kalau agama yang lain misalnya lagu-lagu rohani gitu ya. Atau misalnya hal yang lain misalnya di agama yang lain seperti apa? Tentu prestasi keagamaannya. Nah, yang hafiz Quran itu kalau kita lihat 11 sampai dengan 30 juz itu setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional. Kalau 30 juz 11 sampai 30. 11. Nah, ketika dia berprestasi 11 sampai dengan 30 juz itu sama dengan tingkat nasional, internasional, itu kemudian maka dia bisa masuk langsung. Otomatis masuk. Itu buktinya apa berarti? Sertifikat atau? Buktinya ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor Kementerian Agama sesuai dengan tempat domisili peserta didik di mana. Kalau misalkan sebatas sertifikat kan ada juga kalau sekolah-sekolah yang mengeluarkan kan ya. Ya. Anak ini lulus SMPA berarti dia hafal sekian juz. Dibuktikan dengan sertifikat itu berlaku tuh. Itu tambah dengan surat keterangan. Tambah saja surat keterangan. Sebab 3 juz pun itu setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten kota. Jadi nilainya cukup besar ini kalau kita lihat di datanya. Kalau juara 1 tingkat kabupaten kota saja itu dia bisa untuk tunggal itu 190. Ya, jadi besar sekali ya. Kalau passing grade-nya berapa, Pak? Passing grade. Nanti di ranking. Di ranking. Nanti juga di ranking. Nanti berapa nilainya, dia dapat poin berapa, skornya berapa. Kemudian dirankingkan berdasarkan kuota. Misalnya nanti ada 30 orang, dirankingkan dari mulai yang tertinggi sampai dengan terendah. Ketika nanti di batas ambangnya urutan 30, 31 atau misalnya double di 30 misalnya ada 2 nilai yang sama, nilai misalnya setelah dijumlahkan nilainya 230, maka diambil usia yang paling tua. Usia yang paling tua. Ya, jadi seleksi yang berikutnya adalah dengan usia yang paling tua. Sama juga untuk berlaku yang lain ya. Zonasi juga sama. Jadi usia yang lebih tua itu bisa lebih masuk. Ia menghormati orang tua. betul. Jadi dari sisi usia ditentukannya jika nilainya sama itu ya. Iya, nilainya sama. Ya, jika nilainya sama, jaraknya sama, itu maka kita lakukan itu. Tapi kemungkinan itu kan sedikit mungkin ya, Pak ya. Sangat mungkin terjadi, misalnya kembaran di satu rumah, kembar ya. Nah, itu berarti yang masuk kan kakaknya, bukan adiknya. Itu kan paling tua bisa. Atau misalnya tinggal di satu rumah yang sama bisa jadi gitu. Jalur prestasi. Kalau misalkan itu kan di tahap 1 ya, Pak ya. Jalur prestasi tadi, kemudian perpindahan orang tua, ada lagi afirmasi. Seandainya di jalur 1 itu tidak lulus, baru nanti ke tahap 2 atau misalkan sudah gugur saja atau gimana, Pak? Ketika dia tidak lolos di tahap 1, maka siswa tersebut diberikan kesempatan untuk ikut di tahap 2. Tahap 2. Nah, tahap 2 ini ya untuk SMA disebutnya jalur zonasi. Kalau SMK jalur prestasi rapot umum. Nah, ini. Jadi banyak juga nih yang bertanya, SMK itu tidak masuk jalur zonasi sebetulnya. Di SMK tidak ada zonasi. Betul. Tetapi di SMK ada prioritas terdekat. Berarti zonasi juga dong sebetulnya. Tidak, istilahnya berbeda. Nanti kalau disebut zonasi, nanti di SMK juga zonasi dong kalau begitu. Enggak. Jadi memang di SMK itu tidak mengenal zonasi. Ya. Gitu. Jalur zonasi, jalur kedua. SMK prestasi rapat umum. Prestasi rapat umum maksudnya gimana, Pak, ini untuk SMK?
Nah, prestasi rapot umum ini kita ambil dari nilai rapot siswa, ya, nilai rapot siswa. Maka di jalur prestasi rapot umum ini ada 3. 1 persiapan kelas industri, yang kedua nilai rapot umum, yang ketiga ada prestasi di kejuaraan juga. Jadi kalau misalkan di tahap 1 nilai rapot itu untuk SMA, kalau untuk SMK itu di tahap 2. Tahap 2. Jika tahap satunya tidak lulus. Betul, kan, gitu. betul. Oke. Kapan Pak? Setelah ini bisa balik lagi nggak Pak? Tadi, ini tanggal 6 Juni sampai 10 Juni. 10 Juni, kemudian tanggal 2. Berarti dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 30 Juni ya. Proses pendaftaran. Tapi di antara ini nanti ada pengumuman PPDB tahap 1. Oke. Tanggal 20 Juni. Jadi PPDB tahap 1 itu diumumkan tanggal 20 Juni. Kemudian lanjut 2330. Sebelumnya ada daftar ulang ya. Daftar ulang tahap 1. Kalau tidak daftar ulang, sudah diterima, tapi tidak daftar ulang, dianggap mengundurkan diri. Lalu bagaimana kasusnya ketika anak diterima juga? Misalnya afirmasi di tahap 1, tetapi dia tidak mau, saya nggak mau sekolah di situ misalnya, karena ditempatkan di sekolah yang memang dia tidak inginkan. Boleh, tapi syaratnya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri ke sekolah yang dituju itu asalnya. Kemudian akunnya baru bisa dipulihkan. Karena kalau tidak mengundurkan diri, maka sistem akan mengunci dan dia tidak bisa daftar di tahap 2. Gitu. Jadi di tahap 1 itu kemungkinan lolosnya tidak di pilihan 1 juga ya Pak? Sangat mungkin. Karena kan pilihannya untuk masuk di tahap 1 ini ada beberapa pilihan. Tadi saya bilang, misalnya boleh memilih 2 SMA, 2 negeri, 1 swasta. Gitu. Jadi kalau misalkan pilihannya tidak masuk di tidak ingin, masih bisa di tahap 2. Masih bisa ikut jalur mengundurkan diri dulu. Tapi harus mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri, nanti akunnya terkunci. Jadi secara sistem tidak bisa mendaftar di tidak bisa daftar di tahap yang kedua. Oke, Pak, banyak juga nih yang bermasalah ketika PPDB itu adalah kakak, Pak. Oh ya. Kemudian ada nik yang belum aktif gitu ya, secara online ya belum. Kemudian kartu keluarga juga tidak aktif, atau yang memang karena perpindahan bukan perpindahan tugas orang tua gitu ya, memang pindah domisili belum aktif. Itu gimana Pak? Sama seperti tahun yang lalu, bahwa kakak itu harus 1 tahun ya. Betul. Harus 1 tahun. Tetapi mungkin dalam proses perjalanannya kakak ini juga diterbitkan kakak yang baru, karena misalnya ada yang meninggal dunia, kepindahan anggota keluarga, kelahiran atau dan sebagainya. Maka dapat melampirkan surat keterangan RT RW kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Jadi lamanya berdomisili terangkan di situ. Ini juga terkait dengan surat edaran Kemendagri ya. Khususnya di Dirjen Dukcapil nomor 471.14/5391 Dukcapil 21 April 2021. Gitu. Jadi kita kuatkan di situ. Nah, ketika nomor kakaknya memang tidak aktif, maka masyarakat itu sebetulnya diminta harus segera mengupdate, istilahnya update data. Ya, silakan datang ke kantor-kantor dinas kependudukan setempat ya. Di kabupaten kota untuk melengkapi itu, sehingga nanti ketika dalam proses pendaftaran itu bisa tanpa kendala gitu, untuk kakak ya, kartu keluarga. Jadi buat warga Distrik 6 khususnya yang mau daftar di SMA SMK kelas 9, silakan bisa dicek dulu kan Pak ya? Dicek dulu bisa. Dicek dari sekarang untuk aktivasi NIK-nya. Betul. Dan itu bisa dicek di websitenya ada Pak ya? Atau aplikasi? Atau langsung aja ke Disduk? Langsung aja ke Disduk Capil setempat. Jadi nanti ketika PPDB tidak bermasalah. Tidak bermasalah ya, agak tidak. Jangan ketika daftarnya terakhir NIK-nya bermasalah di Betul. Kasihan itu. Tadi saya diskusi juga dengan kawan dari Disduk Capil ya. Sehari itu mereka bisa meroses sampai 1.000 kakak. Yang gitu. Bermasalah itu, yang belum aktif. Bukan, setiap hari mereka bisa sampai 1.000. Itu normal lah, saat normal ya. Okay. Apalagi kalau sekarang nanti misalnya pada PPDB, berarti kan dibutuhkan sekali, mungkin bisa lebih. Jadi dari sekarang lah kita upayakan untuk mengupdate data itu.
yang kita sebut dengan data kependudukan di pusat ya, data warehouse itu istilahnya. Selain kakak nih Pak, persyaratan PPDB secara umumnya itu seperti apa? Secara umum ya, persyaratan Yang perlu dipersiapkan lah ya. ya, yang perlu dipersiapkan tentu ini kita mulai dari persyaratan PPDB ya, dari KETM tadi ya. Nah, KETM tadi selain melampirkan kartu-kartu dan lain sebagainya. Nah ini mungkin ada sedikit kupasan kaitan dengan persyaratan di tiap jalur maksudnya ya tadi ya, tiap tahapan begitu kan, tiap tahapan. Yang pertama tentu siswa itu melampirkan, menerangkan dia bahwa dia memang ada di sekolah itu, ya. Karena pengumuman kelulusan di SMP itu tanggal 15 Juni, ya, 15 Juni, maka kemudian oleh kita cukup dengan mengupload, mengunggah surat atau kartu ujian siswa, kartu ujian siswa. Nanti kita bisa munculkan itu, ya. Selain hal yang lain bisa kita lakukan, gitu. Boleh dilihat mungkin kaitan dengan yang jalur ini, ya. Ini akte kelahiran atau surat keterangan lahir ya. Tidak punya akte kelahiran, surat keterangan cukup. Kartu keluarga, buku rapot semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Kemudian surat tanggung jawab mutlak orang tua. Kalau buku rapot semua Pak? Iya, semester 1 sampai dengan semester 5. Baik yang zonasi ya, itu semuanya. Umum, ini persyaratan umum. Nah, nanti ada persyaratan khusus ya. Misal tadi kartu program penanganan kemiskinan ya, yang bermacam-macam kartu tadi. Yang KETM ya, kartu-kartu tadi ya. Nah, tapi juga ternyata saya nggak punya kartu-kartu itu. Aduh, saya nggak punya kartu-kartu itu, kartu yang sekian banyak tadi ya. Dari mulai KIP, KKS ya, KIS, PKH, KBS, kartu beras sejahtera atau juga kartu sembako murah, maka terdaftar pada DTKS Dinsos. Ya. Jadi ketika nanti tidak punya kartu itu, atau yang ketiga surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Tetapi kalau hanya melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, itu harus ditindaklanjuti dengan visitasi dari panitia PPDB di sekolah, di satuan pendidikan. Karena memang tidak semua yang kategori miskin juga punya kartu-kartu. Betul. Jadi kita memfasilitasi agar yang masuk tidak mampu, golongan tidak mampu itu juga bisa bersekolah. Bisa bersekolah dengan surat keterangan gitu. Betul. Ya. Bahkan tadi informasi dari dinas sosial, ya, informasi dari dinas sosial untuk bapak dan ibu semua orang tua peserta didik, ternyata di setiap kantor desa, ya, di setiap desa dan kelurahan ya, itu sudah ada operator yang menangani ini. Jadi tinggal datang menghubungi operator-operator itu. Tadi informasi dari dinas sosial, sehingga nanti ini juga akan memudahkan. Ya. Jadi tidak perlu ke dinsosnya ya? Tidak perlu ke dinas. Ternyata di desa sudah ada operator-operator yang menangani itu. Ada tambahan sedikit bagi orang tua yang terdaftar dalam surat berita acara hasil musyawarah kelurahan, itu tidak perlu lagi divisitasi oleh sekolah ke satuan. Jadi seolah-olah sudah divisitasi oleh itu, karena itu bagian daripada data yang ada muncul di DTKS. Kemudian yang berikutnya, domisili dari RT RW bagi afirmasi korban bencana alam sosial, longsor misalnya ya. Kemudian surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas atau orang tua itu maksimal 3 tahun. Ya. Nah, ini tambahan kemarin atas usulan dari KONI ya. Piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan itu bisa maksimal 5 tahun. 5 tahun berarti, kalau kemarin kan 3 tahun. Ya, berarti betul. Anak yang sedang duduk di SD pun kelas 4, kelas 5 ya. Kelas 5, kelas 6 itu masih bisa dipakai. Jadi kalau lombanya di SD bisa daftar buat SMA. Bisa. Karena ini kita mengakomodir ketika KONI menyampaikan bahwa di tahun 2020-2021 ketika masa pandemi itu tidak ada kejuaraan. Ini kan Pak ya, ini untuk jalur SMA SMK tadi. Untuk SLB sendiri Pak. Nah ini SLB kalau waktu sama ya Pak ya, pendaftaran sama. Sama dalam prosesnya ya. Tetapi SLB ini ada kekhususan. Jadi misalnya kekhususannya apa? Ya. Kekhususan misalnya tadi calon peserta didik baru kelas 10 SMA SMK itu harus memenuhi persyaratan usia. Misalnya usianya itu harus
paling tinggi 21 tahun Ya. atau pada tanggal 1 Juli tahun berjalan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk yang lain sederajat. Nah, persyaratan ini dikecualikan jika menyelenggarakan pendidikan khusus atau menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Ya, tadi seperti SLB tadi kan. Nah, kemudian yang berada di daerah tertinggal, terdepan atau terluar. 3T. Gitu. Oke. Yang masuk Gitu. 3T berarti persyaratan itu dikecualikan. Dikecualikan. Tapi kalau tidak salah CD6 tidak ada ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada terluar ya. Cuman jauh aja ada. Kalau jauh jelas ada Jelas ya. ada. Tuh, menikmati perjalanan ke Cianjur Selatan saya juga luar biasa. Kalau ini Pak apa? Jalur dan kuota. Oh iya, Ini kuota. kaitan dengan jalur dan kuota. Hmm. Jalur PPDB. Ini yang SMK, yang SMA-nya sebelumnya. Yang sebelumnya SMA. Nah, ini yang SMA nih. Ini zonasi itu kan tahap 2 tadi ya, 50%. Afirmasi 50% juga. Bagi 3. Afirmasi 20%, perpindahan tugas orang tua wali 5% atau anak guru ya. Prestasi 25% atau sisa kuota. Ya. Jadi zonasi tetap memang yang paling Ya, banyak ya Pak ya. betul. Gitu. Di afirmasi itu kita bagi lagi, ada afirmasi KETM 12%, ABK ya, disabilitas plus CIBI nih. CIBI itu cerdas istimewa, bakat istimewa 3%. Ya. Lalu siapa yang menentukan CIBI-nya? Ya. Wah, anak saya ini paling cerdas di rumah. Tidak bisa begitu. Nanti harus dibantu oleh kawan-kawan di SLB. Mereka punya research center yang akan membantu. Ya, nanti dianalisis, diagnosis bagaimana kognitifnya, memang betul tidak gitu ya, Kalau cerdas istimewa. psikiater gimana? Kita lebih menyarankan ke SLB ya, Oh, membantu SLB, dibantu ya. teman-teman di SLB ya. Ini juga 3% ininya jatahnya ya. Kondisi tertentu 5%. Prestasinya nilai rapot dengan kejuaraan akademik ataupun non akademik. Ya. Yang tadi kejuaraan misalkan olahraga Ya, gitu ya. betul. Pramuka juga masuk. Oh, pramuka boleh ya. Pramuka juga bisa ya. Jadi kalau ada kakak-kakak pramuka nih ya. Jadi pramuka juga sudah kita fasilitasi untuk bisa masuk. Paskibra boleh nggak mana? Pak? Hah? Paskibra boleh nggak? Paskibra boleh. Paskibra PMR. Karena saya paskibra. Oh, paskibra. Oh, mantap. Luar biasa ya. Jadi kita mengakomodir anak-anak yang memiliki prestasi kejuaraan non akademik begitu ya. Jadi pramuka, paskibra, PMR, literasi ya, literasi. Tapi sementara ini kan yang jadi indukannya mungkin baru WJLRC ya. Mungkin ke depan yang kita punya Lentera Mahardika kalau itu memang sudah memberikan penghargaan, mungkin juga oke. memungkinkan ya kalau sudah memberikan penghargaan ya ke depan. Ya. Pak, yang tadi SMA ya. Kalau kuota SMK beda lagi. Nah ini SMK ya. Perpindahan tadi afirmasinya 20%, periode terdekatnya 10%, perpindahan tugas orang tua atau wali anak guru 5%, prestasi 65%. Prestasi 6% ya. Yang terbagi ke dalam apa? Rapor 60%, kejuaraan 5%. Di dalam rapor yang 60% ini kita buatkan persiapan kelas industri 35%. Umumnya 25%. Lalu ditanya, sekolah saya, SMK saya nggak membuka kelas industri, tetap diisi. Kan namanya juga persiapan kelas industri, bukan kelas industri. Jadi bukan yang sekarang Bukan. sudah ada kelas Betul. industri. Siapa tahu nanti ke depan kita mau membuka kelas industri kan. Oke. Jadi sudah dimanfaatkan data-data yang ada ini. Jadi pasti ada nih semua SMK. Semua kuota SMK persiapan kelas industri. persiapan kelas industri yang dimasukkan 35%. Karena kemarin persepsinya beda. Oh, di sekolah saya tidak ada. Nah, itu. Di sekolah A tidak ada. Betul, tetap harus mengisi semua sekolah, semua SMK. Oke. Pak, ini kita kan sebetulnya banyak yang belum tahu nih. Tadi sudah jelas, sudah cukup jelas. Mungkin itu memberikan informasi nih, terutama bagi orang tua yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA, SMK dan SLB. Selain yang belum menonton, untuk lebih jelasnya Pak, ada nggak di mana kita mendapatkan pengumuman PPDB atau ada websitenya terkait itu pendaftaran, persyaratan dan lain sebagainya? Ya. Tentu semua itu kita pusatkan di website kita ya, website PPDB ya. Yang ini kita harapkan memuat berbagai macam hal terkait dengan informasi PPDB. Dan sekolah pun, setiap sekolah, satuan pendidikan itu wajib upload data terkait dengan informasi PPDB. Karena tentu setiap sekolah memiliki
pos yang peruntukannya satu dengan yang lain berbeda. Ya, jadi setiap sekolah memiliki itu. Nah, maka kita simpankan di mana? Nah, informasi resmi PPDB 2022 SMA SMK itu ya, SLB itu adanya di homepage-nya http://disdik.jabarprop.go.id. Mungkin bisa ditampilkan ya, atau di ppdb disdik.jabarprop.go.id. Oke, nanti ada di deskripsi ya. Ya. Kalau misalkan memang perlu informasi lain atau Betul. mau mendaftar juga di sana ya Pak ya? Mendaftar juga di sana. Mendaftar juga nanti di sana. Informasi apapun, pengumuman pun di sana ya. Ya. Pengumuman segala rupa Betul. terkait dengan PPDB nanti di alamat link tersebut. Betul. Kita juga punya, selain punya website dan alamat email, kita juga punya Facebook @disdikjabar, Twitter juga @disdikjabar, @disdik_jabar, kemudian di Instagram Disdikjabar. Makanya follow IG-nya Disdikjabar untuk mendapatkan berbagai macam informasi dan juga IG-nya Cadisdik Lianam. Oke. Gitu. Ya, jangan lupa media sosial sekarang itu cukup memberikan informasi baik itu di sekolah, Disdik selaku penyelenggara ya Pak ya. Betul. Di sekolah, di cabang dinas semuanya juga diinformasikan melalui media sosial. PPDB tentunya jangan lupa di follow untuk mendapatkan informasi. Ini tambahan nih, perlu Pak? kita ketahui, anak-anak kita itu kan terbagi beberapa generasi ya. Ya. Nah, salah satu generasi yang sekarang sedang hadir bersama kita itu adalah generasi alfa. Dari hasil penelitian bahwa hampir sebagian besar mereka itu berinteraksi Di dunia maya. dengan media sosial. Iya. Berarti tugas kita yang orang tua nih, generasi milenial, generasi X, membuat media sosial begitu. Menggunakan media sosial untuk bisa masuk di generasi alpha. Begitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Pak, kalau ini sebelum kita akhiri, ada masalah di PPDB atau misalkan ada pengaduan di PPDB, seperti apa yang harus dilakukan orang tua atau pendaftar melaporkan hal tersebut? Oke, ketika terjadi permasalahan, tentu kita tuh sudah menyiapkan tim pengaduan, ya. Dari mulai pengaduan yang paling bawah, satuan pendidikan, kemudian pengaduan di cabang dinas pendidikan wilayah masing-masing kabupaten kota. Tentu kalau kita cabang dinas pendidikan wilayah 6, kemudian yang paling tinggi nanti dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. Nah, kita urut dulu permasalahannya apa. Kalau hanya sekedar masalah kelengkapan administrasi, kesalahan input data, begitu ya, atau penentuan titik koordinat, itu cukup diselesaikan di sekolah. Tidak perlu datang ke cabang dinas. Apalagi ke dinas pendidikan. Apalagi dinas pendidikan, cukup diselesaikan di sana. Karena di sana pun bisa diselesaikan. Kita tuh sedang melaksanakan sekarang BIMTEK untuk operator, ya. Akan dilanjutkan dengan operator di satuan pendidikan, operator sekolah. Jadi sudah kita latih. Jadi masalah yang seperti begitu bisa diselesaikan di satuan pendidikan, di sekolah. Kalau itu masalahnya pendaftar dari luar provinsi, ya, atau sekalipun dari luar negeri, lulusan tahun sebelumnya, baru diselesaikan di cabang dinas pendidikan wilayah 6, ya, kalau kita. Nah, kalau misalnya terkait dengan OPD lain, pelanggaran di tingkat cabang dinas, baru ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bagaimana waktu pengaduannya? Waktu pengaduannya itu 3 kali 24 jam pada masa verifikasi setiap tahap PPDB. Jadi paling lambat 3 kali 24 jam. Bagaimana prioritasnya? Syarat penyampaian pengaduan. Yang pertama, prioritas adalah pelapor orang tua siswa. Orang tua siswa yang bersangkutan. Bagaimana ternyata orang tuanya tidak ada, sibuk bekerja dan sebagainya. Berarti ada wali. Maka wali harus dilengkapi dengan surat kuasa dengan tanda tangan di atas materai. Kemudian menyerahkan atau unggah fotokopi identitas pelapor, mengisi formulir pengaduan, dan sertakan foto bukti permasalahannya yang diupload di media layanan pengaduan, ya. Ini prosesnya kira-kira seperti begitu untuk memudahkan. Jangan lupa, jadi ketika dalam proses pengaduan itu, baik di satuan pendidikan, di cabang dinas maupun dinas pendidikan, mengisi formulir, surat pengantar dari satuan pendidikan, kalau itu kemudian ke cabang dinas laporannya atau ke dinas pendidikan provinsi, bukti yang dilaporkan seperti apa,
kemudian dokumentasi pengaduannya seperti apa, kemudian tindak lanjut penyelesaian seperti apa nanti juga kita akan lakukan. Itu kaitan dengan mekanisme pengaduan permasalahan, kaitan dengan TIK-nya seperti apa aplikasi PPDB. Jadi jangan takut ya wargi Cadistik 6, orang tua, oh ini misalkan ada masalah ketika pendaftaran, ada masalah di sekolah atau di cabang dinas, kita pasti tindak lanjuti. Betul. Asal sesuai dengan prosedurnya. Betul. Gitu. Betul. Karena di media sosial netizen kita itu luar biasa, Pak. Ya, betul. Bahkan akun-akun bodong juga, "Oh, ini laporan sekolah A," gitu. Ya. Ketika di follow up, kita follow up. Ini pengalaman tahun lalu ya. Betul, Pengalaman betul, tahun lalu kita follow up, diminta identitasnya, buktinya seperti apa, hilang. Iya. Dan gitu nggak ada. Betul. Jadi memang ada prosesnya, ada prosedurnya. Pasti kita tindak lanjuti. Maksimal ada waktu ya, Pak ya? Ada. 3 kali 24 jam pada saat masa verifikasi. 3 kali 24 jam pasti akan ditindaklanjuti. Ya. Oke, Pak. Terakhir nih, Pak. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, kemudian kita di wilayah di cabang Dinas Pendidikan wilayah 6 untuk menghadapi PPDB ini seperti apa, Pak? Yang jelas tentu harus kolaborasi ya. Jadi PPDB itu bukan kerjaan satu orang, dua orang saja. Betul. Jadi kita harus kolaborasi. Ya. Jadi bagaimana kita mampu berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang semakin maju, semakin hebat ya. Sehingga nanti dalam prosesnya kita bisa mendapatkan hasil dari PPDB ini yang terbaik begitu. Kemudian yang kedua, untuk panitia PPDB ya, selalu memunculkan perasaan diri untuk bersabar menghadapi berbagai macam permasalahan dan kendala yang dihadapi. Karena yakin setiap hal itu pasti selalu ada permasalahan dan kendala begitu. Dan saya kira yang ketiga mungkin ya, yang mungkin bisa kita lakukan adalah tentu selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan bisa selalu berjalan dengan lancar. Luar biasa. Sabar ya. Panitia pasti banyak cobaannya. Betul. Tapi pengalaman saya selama jadi panitia PPDB di tingkat provinsi itu asik, mengasihkan. Karena menghadapi berbagai macam orang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karakteristik yang berbeda. Nah, itu tentu akan menambah kedewasaan bagi kita menghadapi orang-orang yang berbeda, gaya yang berbeda ya, stylenya berbeda, cara menghadapinya juga berbeda gitu. Bagi itu pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi begitu. Ya, karena begini, Pak. Yang dijadikan masalah di luar, terutama kaitan PPDB, belum tentu itu karena kesalahan, tapi karena ketidakmengertian juga. Betul. Karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan orang-orang kan begitu. Makanya sekarang tadi disampaikan, jangan takut, silakan adukan saja kalau misalkan ada masalah, ataupun memang mau konsultasi, ataupun mau bertanya kaitan PPDB. Datang ke sekolah, di sana ada pos ya, Pak ya. Ada PPID. Ada PPID, pejabat pemberi informasi dan dokumentasi. Nah, di sekolah pasti ada, di cabang dinas juga ada, di dinas pendidikan ada. Yang terdekat yang mana, silahkan cari informasinya. Jangan sekarang informasi tidak ada langsung menyalahkan bahwa ini ada yang salah. Begitu. Betul. Oke, terima kasih Pak sudah hadir. Mungkin untuk terakhir, buat siswi yang mau melanjutkan di SMA, SMK dan SLB ataupun orang tua, persiapan apa? Pesan terakhir mangga, Pak. Jangan pesan terakhir ya. Kalau pesan terakhir ya. Pesan untuk di wargi Cadistik 6 nih yang mau melanjutkan harus seperti apa? Mangga, Pak. Oke. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, anak-anakku yang berbahagia ya. Tentu yang paling utama bagi kita adalah proses PPDB ini adalah sebagai awal untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi ya. Bebas dari berbagai macam hambatan, terutama tekanan psikologis ya. Sehingga nanti kita akan betul-betul merasakan bahwa pendidikan itu adalah pengubah peradaban bangsa. Jadi mari kita wujudkan pendidikan yang hebat, yang maju, yang bermartabat, sehingga Indonesia menjadi hebat dan luar biasa. Karena tentu dengan ini semua kita akan menjadi bangsa-bangsa yang terdepan di kemudian hari. Jadi mulai dengan pendidikan yang hebat. Ya, Indonesia hebat. Ya.
Mudah-mudahan itu menjadi capaian kita ke depannya, apalagi 2045 Indonesia emas. Jangan sampai jadi Indonesia lemas. Jangan sampai Indonesia lemas. Wargi Cadistik 6, kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa saksikan terus podcast Cadistik 6. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Podcast Cadistik 6, media informasi dan edukasi. Hatur nuhun Pak. Sami-sami Kak Rizal. Sukses selalu. Sukses selalu. Ya.